الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله أصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن الإسلام سيد العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بن الشيخ محمد سالم وإلى روح سيد الشيخ سالم بن عبد الله بن أبي مسمر الحضرمي وسيد الشيخ حبيب أحمد بن عمر الشاطبي وسيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنتمي وسيد الشيخ حبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حبيب الحبيب سالم بن محمد بن سالم بن حبيب سالم بن حبيب وإلى روح حبيب علي حبيب أبو بكر العلي بن علي المشهور وكذلك مغفور رحمه من جميع من شيخنا وإلى روح أستاذ محمد جميع مشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم ووالدنا أجمعين ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وبهم ينفعنا وبهم يفتح علينا وبهم رزقنا فهم النبيين وحفظ الرسول من أهل الملائكة المقربين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مهدي الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدرك الجاد واجمعنا به في كل أطهارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kembali kita berkumpul untuk mengkaji, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan harapan dengan kita belajar kita terlepas daripada dosa meninggalkan belajar. Ada perkataan yang banyak yang melanggar. Apa itu? Yaitu tidak boleh bagi seseorang melakukan sesuatu kalau dia tidak tahu akan hukum Allah di dalam situ. Kada boleh melakukan sesuatu kecuali kita tahu di situ hukum Allah. Contoh hukum jual beli. Nah, hukum jual beli itu kan ada hukumnya. Ada kalanya jual beli itu sah, ada kalanya kada sah. Ada kalanya harus ada syarat-syaratnya. Nah, kalau kita tidak tahu hukum-hukum Allah di dalam situ, maka kita berdosa melakukannya. Kenapa? Karena sudah pasti kita akan melanggar. Kenapa? Karena kita kada tahu. Jadi sebagaimana kita jelaskan, tidak ada alasan tidak tahu selama ada yang membuka pengajian atau selama ada guru yang bisa ditakuni. Jadi kita duduk di sini belajar
supaya kesalahan-kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih berusaha hendak tahu. Masih berusaha hendak tahu. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tayammum. Tayammum kita telah sebutkan sebab-sebab tayammum. Makna daripada tayammum dan sebab-sebab tayammum kita telah sebutkan. Di antaranya, jadi makna tayammum secara bahasa, tayammum adalah menghendaki sesuatu. Tayammamtu Makkah, artinya aku menghendaki kota Mekah. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan tayammum jar syariat, artinya syariat menyuruh bertayammum. Apa yang dimaksud dengan tayammum? Yang dimaksud dengan tayammum menurut syariat adalah menyampaikan tanah atau debu ke muka dan dua tangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kada asal sapu, ada caranya. Bahari orang kada tahu tentang tayammum, akhirnya baguling-guling di tanah. Ada juga kada tahu tentang tayammum, tetap aja mandi pakai banyu, akhirnya mati gara-gara banyu. Itu kada boleh juga. Jadi tayammum itu ada hukum-hukumnya. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya boleh, ada kalanya kada boleh, haram. Kapan wajib? Wajib nang tadi, artinya amun pacang banyu, pakai banyu pacang mati, itu haram memakai banyu. Kenapa? Karena pacang memudaratakan lawan diri seorang. Artinya bunuh diri haram. Amun haram pakai banyu, otomatis wajib memakai nang pengganti banyu, yaitu tanah. Ada kalanya sunnah. Ada kalanya sunnah. Kapan sunnah? Di sini disebutkan ada kalanya mubah, bukan sunnah. Mubah apabila mampu berwudu dan mampu memakai banyu dan membeli air, tapi di situ dijual dengan harga yang lebih mahal. Dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan juga mubah apabila di awal waktu kada ada banyu, tapi ada sangkaannya, dia menyangka bahwa di akhir waktu kena banyu pacang ada, itu mubah bertayammum. Adapun makruh apabila mengulang tayammum. Sudah bertayammum diulang pulang itu makruh. Adapun haram tapi sah bertayammum dengan tanah hasil curian misalnya. Ampun orang kada pada, itu haram tapi sah tayammumnya. Dan haram kada sah apabila banyu ada tanpa ada pencegah. Itu 4 hukum yang disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kemudian sebab-sebab tayammum itu ada
ada 3. Yang pertama karena kadada banyu. Kadada banyu sudah dicari, kadada jua banyunya. Nah, maka bertayamum. Wajib bertayamum. Kenapa? Karena pacang kada sembahyang atau pacang sembahyang kada pakai bersuci, dan bersuci itu wajib untuk sholat. Wajib bertayamum. Kenapa? Karena kadada banyu. Yang kedua karena sakit. Sakit yang menyebabkan seseorang kada kawa bertayamum. Artinya mun bertayamum pacang mati, atau bertayamum pacang stroke, atau bertayamum pacang merubah anggota badan yang aslinya putih jadi hirang, jadi jelek jadinya, atau yang aslinya hirang jadi putih. Ada juga kan orang jadi yang kulit sebagian kulitnya hirang, sebagian putih, kada baik juga. Itu diantara yang menyebabkan seseorang bertayamum. Garing yang apabila memakai banyu pacang bertambah garingnya misalnya, atau garing amun memakai banyu pacang mati, atau garing yang apabila memakai banyu pacang kehilangan manfaat anggota, kalau lagi dipakai tangan misalnya, atau garing amunnya dipakai bertambah garingnya. Nah, itu bertayamum. Kemudian sebab selanjutnya adalah airnya tadi dibutuhkan oleh karena untuk diminum bagi makhluk hidup yang dihormati. Makhluk hidup yang dihormati di rumah kita misalnya beingwan kambing. Kambing tadi artinya banyu itu cukup gasan minum kambing. Menjadi pakai gasan baudu habis banyu tadi. Kada kawa lagi kambing minum misal. Itu bertayamum. Makhluk hidup yang dihormati. Adapun makhluk hidup nang kada dihormati, maka kada boleh kita menyisakan banyu gasan inya tadi. Apa makhluk hidup yang kada dihormati? Maksud kada dihormati yang kada haram membunuhnya. Apa makhluk hidup yang kada dihormati? Yang pertama adalah yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat itu kada dihormati. Jadi kalau ada banyu menyisakan inya tadi, maka kita kada boleh membari inya banyu. Oh, kada berperi kemanusiaan jar. Inya nang kada sayang lawan dirinya sorangan. Bukan kita yang kada sayang. Kita disuruh oleh syariat supaya inya tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kada salat ini ibaratnya kayak virus. Jadi kayak virus di kampung. Kok bisa kayak virus? Contoh kita misalnya di awak kita, di tangan kita misalnya ada penyakit yang apabila penyakit tadi tangan kita kada dipotong, maka menjalar penyakitnya, bisa menyebabkan kita mati.
maka tidak ada jalan lain kecuali dipotong. Terpaksa kita memotong. Begitu juga yang kada sembahyang ini, yang meninggalkan salat 5 waktu atau di antara salah satu daripada 5 waktu, maka diwajibkan atau imam disuruh untuk mengeksekusinya supaya kada menjalar, kada mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah az-zani al-muhsan, orang yang berzina tapi sudah kawin. Orang ini sudah kawin, berzina. Nah, ini juga ghairu muhtaram, tidak dihormati, kada haram dibunuh. Tapi syaratnya orang yang berzina ini pertama harus balik, yang kedua harus berakal, yang ketiga harus bukan budak, merdeka, tidak dimiliki siapapun. Dan hukumannya orang yang seperti ini dirajam. Apa arti dirajam? Dilempari pakai batu sampai mati. Ini juga termasuk virus yang tidak bisa dibiarkan di kampung. Tidak bisa dibiarkan di kampung. Yang ini yang disebutkan di dalam Isra Mi'raj, yang dilihat Nabi Muhammad SAW yang memiliki di higanya atau di sisinya daging yang halal tapi enak, dan di satu lain ada daging yang busuk, mentah dan busuk, sudah mentah busuk. Tapi orang ini lebih memilih yang mentah tapi busuk. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang kita ini di dunia ini ujian. Di dunia ini ujian. Sebagian ulama mengatakan meskipun kita kawini orang sedunia ini, nah habis sudah biar kita kawini, tetap nang kada kita kawin yang bungas. Misalnya tersisa kambingnya lagi kambing jadi bungas. Seandainya kita miliki semua binian, kita kawini semuanya binian, itu binatang jadi yang bungas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sebagai suami diberikan seorang istri dan masih saja mata kita melihat situ sini, maka otomatis yang di rumah kita nang rancak kita lihat itu jadi biasa. Tapi kalau suami bisa menjaga mata, jadi orang yang jadi ketujuh bazina itu ada 2 sebab. Sebab pertama, ketujuh memikirkan pikirannya itu aja. Nang kedua, ketujuh meitihi babinian. Di HP hibak gambar babinian. Atau yang dilihat tentang yang berkaitan babinian, istilahnya terbawa ke sana. Artinya untuk bisa menghindari supaya hati tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, itu dihindari dengan yang pertama kada usah dipikirkan. Apa jar kada kawa kada mikirakan. Kawa
sibukkan diri dengan yang lain. Banyak masih kesibukan yang lain, kewajiban-kewajiban kita yang belum kita penuhi itu banyak. Misal memikirkan sholat kita kada bujur lagi. Atau cari gawian yang istilahnya otak kita tuh sibuk lawan gawian itu. Berusaha untuk tidak memikirkan itu dan menjaga mata dari pandangan yang kada boleh, itu bisa terjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Orang yang keluar dari agama Islam dan dia sengaja keluarnya tanpa dipaksa, memutus Islam dengan niatnya atau dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Kalau dengan niatnya, ya dalam hatinya hendak keluar dari agama Islam, hendak masuk Kristen misalnya, hendak rancak meiti hibuan Kristen aja, bakawanan buan Kristen misalnya. Tentang Islam kalau dipelajari itu bisa terbawa. Apalagi misalnya ada kenalan babinian orang Kristen, itu bisa ke sana. Soalnya inya sendiri kada pondasi Islamnya kada kuat, ditawari tentang Kristen misalnya, itu bisa terjerumus ke sana. Naudzubillah min dzalik. Atau dari segi perbuatan, perkataan. Dari segi perkataan dia mengatakan maksudnya Kristen lebih baik daripada Islam, itu keluar daripada agama Islam. Atau misalnya ya dengan jelas-jelasnya dia menghina Nabi Muhammad SAW. Atau dengan jelas-jelasnya dia menghina Al-Quran, menjajak Al-Quran misalnya. Atau itu kan perbuatan, kalau menjajak itu perbuatan. Kalau menghina dengan ucapan itu keluar daripada agama Islam. Atau menghalalkan yang wajib, contoh misalnya puasa, puasanya kada wajib juga, nah itu keluar dari agama Islam. Begitu juga salat misalnya. Begitu juga zakat. Makanya ketika orang yang kada hakun membayar zakat diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka wajib disuruh bertobat orang yang menghina agama Islam tadi misalnya, atau menghina Al-Quran, wajib disuruh bertobat. Amun hakun bertobat, masuk lagi bersyahadat lagi, maka biarkan. Dan apabila tidak mau bertobat, maka hukumnya seperti hukum orang-orang yang musyrik. Yang keempat, orang yang kada muhtaram, kada dihormati, itu adalah kafir harbi, orang kafir tapi memusuhi. Beda kalau orang kafir hidup di daerah kita, dapat keamanan dari negara, itu bukan kafir harbi namanya, kafir dhimmi. Itu kada boleh dibunuh. Itu dijaga. Atau orang kafir yang dapat keamanan dari seseorang muslim, misalnya ini kafir, aku yang membawa dari luar misalnya, aku memberikan keamanan kepadanya. Nah itu juga kada boleh dibunuh dalam tanggungan seseorang. Adapun kafir harbi, orang kafir yang memusuhi, maka dibunuh, kada dihormati. Seperti yang kayak di Palestina. Kayak di Palestina kan banyak yang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi. Itu kada haram membunuhnya.
Yang kelima yang kada dihormati itu adalah anjing yang apa ya, yang membahayakan. Kalau ada kita mungkin anjing gila, itu bahaya, bisa mengikut orang, dibunuh. Tapi kalau anjing biasa kadang mengganggu orang, maka haram dibunuh. Kalau ada manfaatnya, misalnya ini kawa disuruh menjaga rumah, namun ada orang yang mencuri rumah, ini menggonggong, nah itu haram dibunuh. Adapun yang kada ada manfaatnya, tiba-tiba di kampung kita ini misalnya ada anjing, kada memudaratakan, cuma kada ada manfaatnya, kenapa ada anjing di sini? Ada yang mengatakan boleh membunuhnya, ada yang mengatakan kada boleh dibunuh. Nang hendak nyaman tuh bawa anjingnya unjuk wadah nang katuju mengo anjing. Karena anjing ini kan najisnya najis berat. Amun takana liurnya wadah ampun kita misalnya, takana liurnya wajib dibasuh 7 kali. Salah satunya lawan tanah, memberatkan kita. Tapi biasanya anjing nang kayak ini kada mau parak. Keluarnya tengah malam, nang kayak di Tarim tuh ada juga anjing. Tengah malam itu keluarnya mencari makanan. Siang kadang ada cuma di tempat sampah. Mendatangi misalnya ke tempat penduduk ada, tapi malam hari. Jarang benar ada siang hari. Kemudian yang keenam al-khinzir, babi. Babi itu boleh dibunuh meskipun kada galak, kelepang jinak babinya. Bunuh, sembelih, sate, buang, ya dimakan haram. Ujar Ustadz Felix, rasanya tuh nyaman benar. Kenapa jar kita dilarang? Tapi kita gelianan bang lah. Ujar Sidin, rasanya nyaman benar. Karena Sidin kan pernah sebelumnya kada Islam. Karena di situ ada ujian. Habil khusus nang hanyar masuk Islam daripada mereka, ujian dari Allah. Ini nang kada boleh dimakan, ini boleh dimakan. Jadi terkadang ujian, berbicara tentang ujian, kadang seseorang itu hendak menjalani hidup itu seadanya, dalam artian kada hendak umpat aturan agama. Ada sebagian seperti itu, tapi hendak selamat. Sebenarnya kita hidup di dunia. Di dunia aja sesuatu kesuksesan, sukses dalam memasak nasi, sukses di dalam memasak iwak, sukses di dalam, pokoknya kesuksesan di dunia itu ada proses, ada aturan, iya kah? Amun hendak sukses di dalam memasak nasi, amun hendak sukses di dalam
memasak nasi, maka caranya baras tadi dibasuh. Amun kada basuhan pangjar, mawai masak tapi rigat. Imbah dibasuh, dibuati banyu. Imbah dibuati banyu, ditanggar di atas api atau kompor listrik. Mbah tu pang dibiarkan lah, kada dibiarkan kayak itu, api nyarak. Amun dibiarkan api nyarak, karau. Mbah pang, imbah sudah manggurak dikiripi sedikit. Mbah sudah pindah-pindah ke handap karing, dikiripi banar, namanya memadar. Memadar kah? Itu proses. Coba halanggar aturan memasak nasi itu, apa jadinya? Bisa, coba masak nasi kada pakai banyu, apa jadinya? Jadi apa ngarannya ngasang mulah kopi itu? Hah? Lain nasi jadinya, jadi kopi. Misal juga tadi kan kalau kada dibasuh merigat, nya kada pakai banyu jadi kopi. Amun pakai banyu tapi kada ditanggar di atas api, jadinya apa? Jadi tapai lah, kada mau juga jadi tapai. Jadi apa? Jadi rusak kayak baras kana banyu ya lah. Baras kana banyu. Amun dianak di atas api tapi apinya nyarak, hangit. Sebelum hangit dimatikan jar karau. Terus pang, jadi ada aturan yang harus diikuti. Nah itu masak nasi itu kesuksesan di dalam masak nasi. Itu perkara dunia. Masa kita perkara akhirat berharap instan. Instan itu Indomie. Indomie aja butuh proses. Coba masak Indomie pakai tanah, Krakawa. Artinya semua ada aturan. Anujar apa namanya, kita ini hendak bebas. Kan ada yang membicarakan kita hendak bebas. Yang mereka maksud bebas di situ adalah keluar daripada aturan Allah, tunduk daripada aturan mereka. Manusia itu imma dua, ada kalanya tunduk dengan aturan Allah atau aturan dirinya seorang. Jadi semua itu harus ada aturan. Jadi yang namanya hidup harus ada aturan. Tadi masalah orang kafir kan ada itu, maksudnya kita tuh hendak bebas ya. Kenapa diatur-atur oleh agama? Orang yang mengatakan itu, coba seandainya inya punya aturan dilanggar, sarik apa kada sarik? Pasti sarik. Hendak bersih itu ada aturannya. Jadi kada kawa di rumah kada aturan. Pianjana dua laki bini di rumah kada aturan tuh camoh. Kada aturan camoh. Oh kita sama-sama begawi. Siapa masak di rumah? Ikam masak. Masa aku begawi aku juga masak? Modelnya kada aturan. Timbul kada ada nasi hari ini. Yang kada aturan tuh kayak itu pang, kada mau sukses. Tapi kalau mau sukses itu harus ada aturan. Makanya anak pondok itu ada aturan, sekolah itu ada aturan. Amun hendak sukses harus sesuai
aturan. Sukses di dunia aja harus ada aturan, apalagi sukses di akhirat harus sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturan-aturan itulah yang kita harus kita ketahui. Imbah kita ketahui hanya kita jalankan. Amun sekadar kita tahu tapi kada kita jalankan, sama tadi yang kayak masak nasi sembarangan, kada nyaman hasilnya. Jar Allah jangan makan babi, jangan makan babi. Ya Allah jangan minum khamar, jangan minum khamar, hendak sukses. Allah berikan pilihan, memang 2 pilihan. Silahkan memilih gitu nah. Pilih. Ada 2 tempat memang di surga tuh. Kalau pangkal pian kada ke akhirat, tetap ke akhirat, disediakan 2 tempat. Tempat pertama adalah surga, tempat kedua adalah neraka. Tinggal pilih. Jar Nabi, kullu ummati dakhal jannah. Au kama qala, umatku ini semua masuk surga illa man aba, kecuali nang kada hendak. Ajib, ada nang kada hendak masuk surga. Adalah di dunia ini yang kada hendak masuk surga. Mungkin dari segi ucapan ada pada kada ada, artinya semua anak masuk surga. Tapi siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW yang kada hendak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nang taat lawan aku, jar Nabi, masuk surga. Sesuai proses kan? Surga hasil kesuksesan. Nang taat lawan aku masuk surga, sukses sesuai, nasinya bujur-bujur masak. Nang kada taat lawan aku, nang kada maasi lawan aku, faqad aba, inya ini nang kada hendak. Hadina nang maksiat lawan Nabi Muhammad SAW, jar Nabi ini dilanggarnya. Nah, itu orang nang kada hendak, jar Nabi. Jam 5.15, belum lagi. 5.19. Nah, ini ada 6 macam tadi makhluk hidup yang kada haram dibunuh. Pertama, yang meninggalkan salat. Yang kedua, orang yang berzinah dan sudah kawin. Nang berzinah nang belum kawin bang jar, belum kawin berzinah, haram bang dibunuh. Cuma orang ini takutnya bisa keluar dari agama Islam, takutnya. Karena dalam hadis disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan dia berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Artinya ketika dia berzina itu imannya kededa. Imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia mati dalam keadaan itu, na'udzubillahi min dzalik, bisa mati kada beriman. Jangankan berzina, beparak aja diharamkan. Kalau pang berzina aja yang diharamkan. Dalam Al-Quran kan disebutkan wala taqrabuz zina, jangan beparak. Beparak aja kada boleh. Contoh beparak itu SMS-an, itu beparak tuh sayang, itu parak lawan zina, bujuran haram hukumnya. Berayuan, berpacaran, berduaan, itu termasuk yang mendekati zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbelai-belayan. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah tegawi pengjar. Amun sudah tegawi, ya nang dibuka bab taubat. Bab taubat, terkadang orang salah mengartikan bab taubat ini.
Tobat itu kan bukan sekadar minta ampun. Kalau bang, ya Allah ampuni hamba, tapi hati masih hendak menggawi, itu kada taubat namanya. Jadi taubat itu ada 4 syaratnya. 3 yang umum. Pertama, menyesal. Artinya menyesal karena telah melanggar perintah Allah. Dan orang ini kada mungkin menyesal kecuali dia sadar bahwa hal itu menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan menganggap besar murka Allah sampai dia mengenali apa yang dimaksud dengan murka Allah. Jadi murka Allah, kita kan kemarin kita contohkan, artinya ketika kita merasa diberikan anugerah oleh Allah setiap hari, kita bernafas gratis, alhamdulillah, bangun guring, Allah berikan kesempatan untuk hidup, makan, alhamdulillah ada aja, baju, alhamdulillah ada aja, nikmat yang kita dapati setiap hari, hal itu gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memikirkan kebesaran Allah, kebaikan Allah kepada kita, kita akan sungkan kepada Allah dan kita akan membesarkan Allah di hati kita. Dan ketika itu kita sadar bahwa Allah kada ketujuh hal itu bakal mengadab kita, kita akan menyesal melanggar perintah Allah. Kita akan menyesal melanggar perintah Allah. Di antara hal yang membuat kita menyesal juga yaitu memikirkan akan adab Allah. Memikirkan adab Allah. Jadi yang pertama adalah menyesal. Yang kedua, bertekad kuat kada membuliki lagi. Bertekad kuat kada membuliki lagi. Pertama menyesal, yang kedua bertekad kuat kada membuliki lagi. Ya Allah, ulun kada membuliki lagi. Kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada berkaitan dengan manusia, misalnya tak ambil ampun orang, itu cara bertobatnya ada tambahannya, yaitu membulikakan. Ada tak ambil ampun orang, dibulikakan. Minta halal kepadanya. Amun kada ada duitnya membulikakan, minta maaf. Minta maaf. Artinya aku pernah mengambil ampun pian, tapi hendak membulikakan kada ada duitnya sekarang. Nah itu lepas kita dosanya kita lepas, sehingga kalau kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita telah diampuni kan dosa itu. Masalah utang piutang itu tergantung yang mengutangi tadi. Itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Kemudian syarat-syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama, tayamumnya biturabin, dengan tanah. Dan tanahnya tadi harus suci. Kemudian tanahnya tadi wa alla yakuna musta'malan, tanahnya belum pernah dipakai gasan bertayamum. Bekas tayamum di sini teguguran, misalnya Mbah Manu Muha teguguran di situ, jangan lagi pakai yang di situ. Cari debu yang lain. Kemudian tidak dicampuri wa alla yukhalitahu dagigun wa nahwuhu, tidak dicampuri gandum atau selainnya. Jadi murni tanah atau debu.
Wa ayyaqsidahu, dia bermaksud dengan dengan tanah tadi, dia tuju tanah tadi dengan memindahkannya atau dengan perbuatan orang lain dengan izinnya. Kemudian syaratnya lagi menyapu mukanya dan tangannya dengan 2 kali pukulan. Tidak cukup sekali. Artinya 2 kali mengambil tanah. 2 kali mengambil tanah. Kemudian syaratnya lagi, caranya kita praktekkan, cuma ini syarat-syaratnya dulu. Selanjutnya harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Walaupun di muha ada najis, hilangkan dulu najisnya. Ambil kalau ada sedikit banyu minum, hilangkan najisnya. Dan syarat selanjutnya wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, beristihad di dalam mencari kiblat. Kada tahu di kiblat, sebelum bertayamum cari dulu kiblat kemana, mana arah kiblat. Ini nyaman Bang, ada HP. Kemudian tayammumnya setelah masuk waktu. Wa ay yakuna tayammumu ba'da dukhul waqt. Kemudian kalau sholat fardu masuk waktunya tadi jelaslah masuk waktu, orang adzan. Alhamdulillah di wadah kita artinya masuk waktu itu ketahuan aja dengan adzan. Waktu sholat. Amun hendak batayamum gesan sholat jenazah Pang, itu setelah dimandikan. Mandikan dulu anyar batayamum, dan makruh sebelum dikafani, karena pacang menunggu mengapani. Kalau sholat sunnah, untuk bertayamum untuk sholat sunnah itu setelah masuk waktunya, yang ada waktunya, seperti sholat duha kan ada waktunya setelah terbit matahari kira-kira segala. Dan apabila bertayamum untuk sholat yang ada sebabnya, maka setelah masuk waktu, seperti misal bertayamum untuk tahiyatul masjid, setelah masuk masjid hanya bertayamum, atau bertayamum untuk istisqa, atau salat kusuf setelah orang berkumpul, kebanyakan orang berkumpul, hanya bertayamum. Wa illa amun kada hendak berjamaah, misalnya hendak sorangan aja salat istisqanya setelah hujan, terputus hujan. Kalau minta hujan, kalau salat gerhana, kalau mulai awal gerhana, ketika awal masuk gerhana itu bertayamum, masuk sudah waktunya. Kalau salat sunnah yang mutlak, kada ada kaitannya lawan waktu atau kada ada kaitannya lawan sebab, kada ada sebabnya, salat sunnah biasa saja, maka itu boleh bertayamum kapan saja. Itu waktunya lah. Kemudian syarat selanjutnya adalah bertayamum ayyatayammama likulli fardin, bertayamum untuk setiap fardu ain.
baik itu fardu ain yang salat 5 waktu atau fardu ain yang mandur. Jadi misal bertayamum untuk salat duhur, kada ada batal-batal sampai masuk asar, itu wajib bertayamum pulang. Untuk salat asar bertayamum pulang, karena tayamum itu hanya bisa untuk satu fardu. Kada boleh satu tayamum 2 fardu. Tapi untuk menggabungkan daun sunnah boleh. Sekali misalnya sekali tayamum, salat fardu dan salat sunnah lainnya itu boleh. Tapi untuk fardu sekali tayamum aja. Kemudian juga masalah nang garing tadi, misalnya luka. Itu ketika seseorang itu luka, bukan berarti kada berwudu sama sekali. Orang misalnya ada luka di tangan, maka berwudu karena lukanya di tangan aja. Kada kawa, maksudnya banyu kada kawa sampai ke tangan tadi, misalnya beperban atau munyakan apa cang belambat anunya kan sembuhnya, maka caranya itu berwudu, basuh muka. Ketika sampai tangan itu boleh tayamum dulu atau membasuh tangan dulu. Jadi harus digabungkan antara tayamum dan berwudu. Kenapa? Karena ada anggota sedikit yang kada kawa sampai banyu ke situ. Sebagai gantinya adalah tayamum, dan tayamum itu sebenarnya enggak ribet. Tayamum itu kada ribet karena anggota tayamum cuma 2, muka dan tangan. Gosok kesan muka, gosok kesan tangan, selesai. Imbah tuntung tayamum, misalnya dibasuh tangannya, selesaikan. Hanya nyuntungkan wudunya, kepala, telinga, kaki. Itu masalah apabila ada anggota badan yang ada sebagian anggota badan yang tidak bisa disentuh oleh air. Dengan beberapa sebab tadi, ada kalinya bisa bertambah banyunya, lukanya karena sampai bertamu banyu, ada kalanya belawas sakitnya, ada kalanya dan macam-macam lainnya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari rukun-rukunnya dan cara-cara bertayamumnya. Tayamum itu kada sulit, hanya saja kita kada belajar. Amun kita belajar, tayamum itu gampang. Tayamum itu gampang, apalagi kita debu banyak aja di rumah. Kalau di Hadramaut itu di kamar orang garingnya itu disediakan wadah seperti itu, bandakan tanah di dalamnya. Sekira orang nang kada kau makai banyu langsung sedia anunya. Di Darul Mustafa di sekolahan Habib Umar itu di depan musallanya ada juga tanah gasan tayamum, bandakan disediakan. Sekira orang nang kada kawa pakai banyu, pakai itu. Ya Allahu alam, mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan apa yang kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hujjah yang baik untuk kita, bukan hujjah nang bakal mencelakakan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik untuk kita untuk dapat mengamalkan apa yang diajarkan dan apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan semangat untuk kita mempelajari ilmu, karena amun kada pemberian hidayah dari Allah, kita juga kada mampu untuk melakukan kebaikan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pahala kita belajar ini Allah hadiahkan untuk keluarga kita, abah mama kita, semua kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan menjadi penerang bagi mereka dan penerang bagi
kita juga nanti di alam kubur, dan mudah-mudahan manfaat daripada kita belajar ini kita dapatkan dan keturunan kita pun akan mendapatkan dan semua orang kampung kita mendapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaftah alaina futuhal arifin wa yarzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa yasurru bidzalika qalbal habib sallallahu alaihi wasallam. ويغفر لنا ومشايخنا ومعلمنا وذبنا فوق علينا أجمعين على هذه النجاة ومن والشيوخ ومن مشايخنا الحبيب عمر بن محمد بن سلام الحبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.